Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Wahyu Babang Utoyo dari kelas S1 Manajemen A dengan NIM 17056190072. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu HRD. HRD adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaan tersebut, meliputi perencanaan seleksi atau rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, penentuan gaji, serta pembentukan hubungan kerja yang baik. Saat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, Anda pasti akan berhubungan dengan HRD atau divisi SDM. Demikian juga saat mengirim surat lamaran. Biasanya Anda akan diminta mengirim surat tersebut ke bagian HRD. Lalu apa sih fungsi-fungsi HRD? Berdasarkan definisinya, HRD pada dasarnya adalah unit perusahaan yang menjalankan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Secara garis besar, fungsi HRD dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Yang pertama itu ada fungsi internal. Fungsi internal HRD terdiri dari perencanaan, perekrutan, orientasi, dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, penentuan gaji, dan pembinaan hubungan kerja. Di samping itu, HRD juga bertugas untuk mengadakan pelatihan bagi sumber daya manusia perusahaan. Lalu yang kedua ada fungsi eksternal. Fungsi eksternal HRD meliputi pemberian fasilitas konseling di luar perusahaan bagi karyawan dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemauan dari karyawan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada tugas HRD. Setiap HRD memiliki tugas khusus yang berbeda tergantung pada skala perusahaan, bidang yang dijalankan perusahaan, jumlah sumber daya manusia, dan hal lain yang dibutuhkan perusahaan. Namun, secara umum, tugas HRD adalah melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses-proses berikut ini. Yang pertama, melakukan seleksi pegawai atau rekrutmen. Setiap perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk ikut memajukan perusahaan. Unit HRD harus membuat dan menjalankan sistem seleksi karyawan baru yang bisa menjamin perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai, meliputi persiapan, rekrutmen, dan seleksi. Nah, lalu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, HRD harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam tahap persiapan ini meliputi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, struktur organisasi, dan lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya mencakup hukum ketenaga kerjaan, kondisi pangan tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu, tahap berikutnya adalah rekrutmen. Adalah proses mencari calon karyawan untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan melakukan analisis jabatan, serta menjelaskan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap seleksi. Tahap ini merupakan proses seleksi calon karyawan yang telah mengirim surat lamaran dengan memperhatikan kurikulum vitae atau CV, melakukan wawancara awal, psikotes, wawancara kerja, dan lainnya. Lalu yang kedua ada mengevaluasi dan membina SDM. Tanggung jawab HRD tidak hanya menyeleksi karyawan baru, tetapi juga membina karyawan yang sudah ada, termasuk pada level manajemen. Pembinaan karyawan meliputi pengembangan kapasitas agar setiap SDM yang dimiliki perusahaan memiliki kinerja yang baik dan memberikan kontribusi maksimal. Selain itu, HRD juga memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh SDM. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kualitas SDM tetap terjaga. Jika ditemukan penurunan kinerja pada karyawan, HRD dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Lalu yang ketiga ada memberikan kompensasi. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah gaji, upah, atau imbalan yang menjadi hak seseorang karyawan karena telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Unit HRD harus memastikan besaran kompensasi tersebut sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi HRD. Mengingat begitu pentingnya peran HRD dalam manajemen perusahaan, untuk menjadi staf HRD, Anda harus memenuhi persyaratan khusus. Setidaknya ada 5 persyaratan yang dibutuhkan agar Anda bisa menjadi staf HRD. Yang pertama, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai peran dan tugasnya yang selalu berhubungan dengan sumber daya manusia. Maka staf HRD harus memiliki kompetensi yang tepat.
Oleh karena itu, pada umumnya latar belakang yang dianggap paling sesuai untuk posisi HRD adalah jurusan psikologi. Beberapa kompetensi yang dimiliki seorang sarjana psikologi sehingga cocok untuk menjadi staf HRD adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dan berempati. Keduanya sangat dibutuhkan dalam proses seleksi karyawan maupun dalam membina dan menyelesaikan masalah. Yang kedua ada memahami beragam karakter manusia. Sebuah perusahaan pasti memiliki karyawan dengan latar belakang berlainan dalam hal ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan lainnya. Selain itu, setiap individu sudah tentu memiliki karakter yang berbeda pula. Hal tersebut menjadi tantangan utama bagi staf HRD. Seorang staf HRD yang baik harus memiliki kemampuan menganalisa dan memahami karakter setiap karyawan serta cara menanganinya. Dengan persoalan yang sama, orang dengan karakter berbeda harus ditangani dengan cara berbeda pula. Yang ketiga, menguasai seluk-beluk perusahaan. Sebenarnya, mengenali perusahaan tempatnya bekerja adalah keharusan bagi setiap karyawan. Akan tetapi, dalam hal ini HRD harus sangat kompeten dalam mengenali perusahaan yang mereka tempati tersebut. Yang keempat, mampu memberikan solusi. Salah satu tugas dan tanggung jawab staf HRD adalah mendengarkan keluh kesah karyawan mengenai masalah yang dihadapinya dan memberikan solusi yang tepat. Lalu yang terakhir ada bisa menyusun laporan dengan baik. Laporan adalah salah satu dokumen penting bagi sebuah perusahaan, termasuk laporan dari HRD. Karena itulah, staf HRD wajib menguasai cara menyusun laporan yang baik dan bermanfaat. Laporan HRD biasanya meliputi kehadiran, keterlambatan, ketidakhadiran, atau cuti karyawan. Selain itu, ada juga laporan mengenai hasil pemantauan kinerja karyawan, hasil evaluasi karyawan, dan proses seleksi dan rekrutmen karyawan baru. Laporan juga dibutuhkan jika pihak HRD menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.